Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hada Cahyani, mahasiswi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Lampung. Di video ini saya akan sedikit membahas terkait topik masalah kesehatan di sektor pertanian, khususnya untuk tempat-tempat usaha yang bergerak di bidang pertanian, yaitu pengolahan hasil dari pertanian itu sendiri. Dalam setiap karung beras ada kerja keras yang luar biasa. Namun di balik suara mesin yang tumpukan sekam ada ancaman yang tidak kasat mata. Debu halus yang setiap hari terhirup oleh pekerja penggiling. Nah, agromedicine memandang ini bukan hanya sebagai masalah teknis, tapi juga menjadi masalah kesehatan masyarakat pedesaan. Debu dari penggilingan padi terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil, campuran kulit gabah, serpihan silika dari sekam, dan juga kadang jamur dari gabah lembab. Ketika terhirup terus-menerus, partikel-partikel ini tidak akan hanya berhenti pada hidung dan juga tenggorokan, akan tetapi akan terhirup sampai ke paru-paru. Dalam dunia medis, hal ini bisa memicu peradangan kronis, penurunan kapasitas paru-paru, dan dalam jangka panjang menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik atau biasa disebut dengan PPOK. Mereka yang paling rentan terkena dampak dari debu ini adalah pekerja lansia atau proaktif. Pekerja yang bekerja sudah lebih dari 5 tahun tanpa pelindung atau APD, kemudian pekerja perempuan dan juga anak-anak muda yang sistem pernapasannya lebih sensitif. Ini bukan sekedar hanya batuk biasa, tapi bisa berkembang menjadi gangguan pernapasan yang permanen. Pendekatan agromedicine mendorong untuk melakukan deteksi dini dan juga pencegahan berlapis. Nah, yang harus dilakukan oleh para pengusaha di bidang pengolahan hasil pertanian di sini yaitu adanya screening paru tahunan di puskesmas atau klinik terdekat. Kemudian, pemberian edukasi sederhana tentang bahaya debu dan penyediaan masker N95. Selain itu, monitor kondisi ruang kerja termasuk sirkulasi dan juga kelembapan juga sangat penting. Hal ini perlu dilakukan demi kesehatan paru-paru untuk orang-orang yang berada di sekitar pabrik penggilingan padi, termasuk para pekerja dan juga masyarakat di sekitar wilayah pabrik tersebut. Nah, berikut cuplikan video penyuluhan yang saya lakukan kepada para pemilik usaha di bidang pengolahan hasil panen, dalam hal ini yaitu pemilik atau pengelola pabrik penggilingan padi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu atau kakak-kakak sekalian yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya bergabung dalam edukasi di Zoom ini. Sebelumnya ini mau dipanggil ibu-ibu atau kakak-kakak nih karena kelihatannya masih muda-muda semua ya. Kakak aja, Mbak. Oke, jadi kakak-kakak aja ya. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Di sini ada Kak Sinta Adayawati, kemudian ada Kak Amelinda, kemudian ada Kak Sylvia Ida Damayanti. Nah, mungkin nanti bisa perkenalan dulu, kemudian dijelaskan dari mana dan juga untuk usaha penggilingan padi ini sendiri ini milik sendiri atau memang kakak-kakak ini bekerja di sana? Iya, saya Sinta Adelewati dari Tulungagung Barat. Saya sebagai pengelola. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Amelinda. Oke, Kak Amel boleh dijelaskan sedikit perkenalan asalnya dari mana? Ya, baik. Izin memperkenalkan diri ya sebelumnya. Saya Amelinda Kustari dari Pesawaran. Saya di sini sebagai anak dari pengusaha. Oke, selanjutnya Kak Sylvia Ika Damayanti. Silakan Kak Sylvia memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Sylvia Damayanti. Saya dari Metro. Saya sebagai anak dari yang punya gilingan beras. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit memaparkan terkait topik masalah kesehatan di sektor pertanian, khususnya untuk tempat usaha di bidang pengolahan hasil panen. Nah, di sini khususnya untuk pabrik penggilingan padi.
Nah, dalam hal ini itu berkaitan dengan debu hasil penggilingan padi, di mana di sana ada ancaman tersembunyi bagi paru-paru petani dan juga pekerja. Untuk tujuan penyuluhannya di sini yang pertama untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya debu terhadap sistem pernapasan. Kemudian yang kedua ada mendorong perubahan perilaku pencegahan penyakit paru akibat kerja. Yang ketiga ada memperkuat kerjasama antara pelaku usaha dan juga tenaga kesehatan. Nah, di sini ada pertanyaan terkait apa itu debu padi. Nah, untuk pengertian debu padi itu sendiri secara simpelnya yaitu partikel halus yang berasal dari sekam, kulit gabah atau serpihan padi yang mana bisa mengandung silika dan jamur, di mana partikel-partikel ini bukan hanya masuk ke dalam hidung dan tenggorokan, tapi juga bisa masuk ke dalam paru-paru. Mana hal itu akan mengancam kesehatan dari semua orang yang menghirup debu padi ini. Kemudian kenapa debu berbahaya? Dalam hal ini khususnya debu hasil penggilingan padi. Nah, di sini yang pertama akan mengakibatkan iritasi saluran nafas. Yang kedua ada asma kerja. Yang ketiga mengakibatkan bronkitis kronis. Yang keempat yaitu mengakibatkan penyakit paru obstruktif kronik atau sering disebut dengan PPOK. Kemudian siapa saja yang paling rentan terhadap dampak dari debu hasil penggilingan padi ini sendiri? Yang pertama itu adalah pekerja lansia. Pasti di tempat penggilingan padi milik teman-teman sekalian pasti ada pekerja yang di usia lanjut atau lansia. Nah, dalam hal ini usia lansia itu kan pasti usianya sudah lanjut, di mana sistem kekebalan imun itu sudah menurun sehingga rawan untuk terjadi infeksi, terutama apabila sering terpapar oleh debu dari hasil penggilingan padi ini sendiri. Yang kedua yaitu pekerja yang sudah lama bekerja. Dalam hal ini bisa jadi para pekerja yang bekerja lebih dari 5 tahun. Kemudian ada perokok aktif, di mana pasti banyak dari pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja di tempat penggilingan padi teman-teman itu yang berjenis kelamin laki-laki, dan di mana laki-laki itu sering atau merupakan seorang perokok aktif, di mana rokok itu sendiri dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru. Kemudian ditambah lagi jika sering terjadi paparan dari debu hasil penggilingan padi, maka fungsi parunya akan menurun. Kemudian yang keempat yaitu pekerja tanpa perlindungan pernapasan. Dalam hal ini bisa berupa masker atau alat pelindungan diri. Selanjutnya di sini ada gejala yang perlu diwaspadai. Di sini ada 4. Yang pertama batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian yang kedua sesak napas saat bekerja. Yang ketiga nafas berbunyi atau mengi. Yang keempat mudah lelah, dada berat. Nah, apabila pekerja di usaha penggilingan padi teman-teman sekalian, apabila ada yang memiliki gejala seperti berikut, perlu diwaspadai dan harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebenarnya tidak hanya harus menunggu ada gejala ya teman-teman. Screening atau deteksi dini itu penting gunanya agar jika tahu penyebab sakitnya bisa segera ditangani atau diobati, seperti itu. Selanjutnya untuk pencegahannya, di sini yang pertama ada gunakan masker N95 atau KN95. Dalam hal ini adalah bentuk dari alat pelindung diri, di mana N95 dan KN95 ini merupakan masker khusus sehingga partikel-partikel atau bakteri-bakteri itu tidak dapat masuk ke sela-sela lapisan dari si masker. Kemudian yang kedua ada ventilasi silang atau exhaust fan, di mana ventilasi ini digunakan agar pertukaran udara antara di dalam ruangan, khususnya di ruangan penggilingan padi dan juga di udara luar itu bisa berjalan dengan lancar, sehingga para pekerja di dalam ruangan, khususnya di tempat penggilingan padi ini, bisa mendapatkan udara lebih bagus atau lebih segar dari luar. Kemudian yang ketiga bersihkan dengan pel basah. Yang keempat ada screening paru tahunan seperti yang saya bilang tadi. Hal ini penting. Kemudian yang kelima edukasi dan pelatihan berkala. Dalam hal ini edukasi terkait dengan bahaya dari debu hasil penggilingan padi. Kemudian pelatihan seperti penggunaan APD, bukan hanya terkait masker tetapi juga penggunaan sarung tangan dan juga sepatu safety. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk untuk tetap meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja.
Baik, mungkin itu tadi sedikit yang bisa saya paparkan terkait dengan masalah kesehatan di sektor pertanian. Nah, di sini ada sesi diskusi. Mungkin saya bisa tanya kepada Kak Sinta Dewati untuk kira-kira ventilasi di tempat pabrik penggilingan padi tempat Kak Sinta yang seperti apa ya? Boleh dijelaskan? Ventilasinya ya? Ya, maksudnya mungkin apakah ventilasinya sudah cukup banyak atau luasnya sudah pas seperti itu? Sirkulasi udara di pabriknya itu sudah bagus atau belum? Cukup banyak dan besar. Oh, sudah cukup bagus ya. Berarti sudah baik lah ya. Kemudian untuk Kak Amelinda, kira-kira di sana pegawainya sudah pakai masker atau belum ya? Untuk sejauh ini sih alhamdulillah ya Mbak ya udah pakai masker semua dan taat peraturan semua. Baik, jika memang sudah begitu, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.